Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ballagha risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Masjid An-Nahl yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap para pimpinan, para direksi yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama kita muliakan segenap DKM Masjid An-Nahl serta segenap karyawan Cyber 2 Tower yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah di tengah-tengah kesibukan kita bisa meluangkan waktu kita dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua beserta zuriyah, keturunan-keturunan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Berangkat dari satu riwayat, haddatsana Malikun radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ruwiya a'maran nasi qablah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla a'maran nasi qablah,
umur umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maran nas qablah, umur umat sebelum Rasulullah, umur umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umur umat Nabi Isa alaihissalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui umur umat terdahulu ternyata panjang-panjang sekali para jamaah. 700 tahun, 800 sampai ribuan tahun usia mereka. Nah, ini membuat Rasulullah bersedih karena terpikir bagi Rasulullah akan umur kita selaku umat Rasulullah. Maka lalu Rasulullah berkata, ya Rabb, ya Allah, la yablughu minal amali mislahum. Ya Allah, kata Rasulullah, enggak mungkin umatku bisa menandingi ibadah umat-umat terdahulu. Karena umat terdahulu engkau berikan usia ribuan tahun. Sementara umatku baina sittin wa sab'in, antara 60, 50, 70 umur kita. Jarang umat Nabi atau kita para jamaah usianya 1 abad 100 tahun. Jarang sekali. Ya, para jamaah bisa bayangkan ya ibu bapak, kalau umur umat terdahulu 1000 tahun, berarti ketika usianya 50, 60 itu sedang lucu-lucunya. Ya, berarti benar sedang lucu-lucunya kalau usianya 50. Nah, kalau kita sudah 50, 60 ada aja badan yang terasa kurang sehat, kurang fit. Berarti umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa kalau usianya ribuan tahun, usia 50, 60 itu usia sedang lucu-lucunya. Sedih Rasulullah memikirkan kita. Ini umatku umurnya 60, 70, bagaimana bisa menandingi ibadah umat terdahulu? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Muhammad la tabki. Wahai Muhammad, jangan sedih. Jangan lagi engkau merasakan kesedihan. Kenapa ya Rabb? Akan saya hadiahkan, akan saya berikan kepadamu satu bulan, akan hadir di hadapanmu wahai Muhammad 1 bulan, akan hadir di hadapan umatmu wahai Muhammad 1 bulan. Apa itu bulan yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Namanya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan hadir di hadapanmu wahai Muhammad. Bulan Ramadan akan hadir di hadapan umatmu wahai Muhammad, di mana bulan Ramadan itu segala amal kebaikan Allah lipat gandakan. Ini yang pertama. Bulan Ramadan itu segala amal kebaikan Allah lipat gandakan. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu ada 1 malam yang khairun min alfi syahrin, lebih khair, lebih baik, lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan itu senilai dengan 83 tahun kurang lebih. Jadi para jamaah kalau tiap tahun ketemu dengan bulan Ramadan nih, bonus umur kita nih 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun, sehingga kalau dicoba hitung umur umat Nabi juga sebenarnya ribuan tahun umur kita. Al-Farhu, merasa gembira Rasulullah. Rasulullah merasa bahagia dengan berita baik dari Allah Subhanahu wa taala ini yang hadir bulan suci Ramadan sekali setahun dalam hidup kita. Bahkan prediksinya nih 2030 nanti Ramadan itu 2 kali setahun para jamaah. Nah, coba dihitung ya. Ini sudah 2025. Ada perkiraan
tahun 2030 kita ketemu dengan Ramadan 2 kali. Nah, bulan Ramadan ini tugas kita sekarang, karena Ramadan ini 1446 Hijriah, ini adalah Ramadan kita. Ya. Maka tugas kita para jamaah bagaimana memaksimalkan Ramadan ini. Bagaimana membuat Ramadan 1446 Hijriah ini menjadi Ramadan yang istimewa pada diri kita, agar membawa perubahan besar dalam hidup kita, membawa perubahan besar dalam keluarga kita. Karena itu mengikat ukhuwah Islamiyah yang diangkat tema di Cyber ini, ya. Lalu bagaimana kita memiliki sifat solidaritas sosial yang tinggi. Ukhuwah Islamiyah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama maksimalkan Ramadan ini. Istimewakan Ramadan ini. Ada satu kata yang perlu kita lapaskan untuk Ramadan ini para jamaah. Cintai Ramadanmu, sayangi Ramadanmu. Jangan sampai sekarang ini tanggal 25 Maret, berarti kurang lebih 5 hari lagi. Jangan sampai nanti berlalu Ramadan ini muncul tetesan air mata sedih, ya Allah, kenapa saya nggak memanfaatkan Ramadan kemarin? Kenapa saya nggak curahkan cinta sayang saya kepada Ramadan? Kalimat-kalimat itu biar nggak keluar, masih ada waktu 5 hari kurang lebih. Cintai, sayangi Ramadanmu. Karena itu banyak istilah yang disematkan kepada bulan suci Ramadan. Ramadan bulan yang suci, Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan yang agung, Ramadan bulan yang kita harus mengikat ukhuwah Islamiyah. Ramadan adalah bulan untuk kita memiliki solidaritas yang tinggi, memiliki sifat sosial yang tinggi. Kenapa hal-hal nama-nama yang baik ini disematkan kepada bulan suci Ramadan? Supaya nanti para jamaah begitu selesai bulan suci Ramadan akan tampil insan-insan yang suci. Kalau selesai Ramadan kita belum suci, berarti kita belum memaksimalkan Ramadan ini. Selesai Ramadan akan tampil insan-insan yang mulia, akan tampil insan-insan yang agung. Kalau selesai Ramadan kita belum mulia, kita belum agung, berarti kita belum memanfaatkan ya yang namanya Ramadan ini. Di akhir Ramadan nanti akan muncul insan-insan yang selalu menguatkan ukhuwah Islamiyah, yang memiliki sifat sosial yang tinggi. Kalau selesai Ramadan belum bisa mengokohkan ukhuwah Islamiyah, belum bisa memiliki sifat sosial yang tinggi, berarti bukan Ramadannya yang salah, kita yang nggak manfaatin Ramadan ini, nggak manfaatin Ramadan ini. Nah karena itu para jamaah, minimal waktu yang singkat ini para jamaah, ada dua hal yang harus mendapat perhatian besar bagi kita. Dua hal yang harus kita curahkan segala perhatian kita untuk Ramadan ini, sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk sayang kita kepada Ramadan. Ada siang, ada malam, dua. Siangnya perhatikan Ramadan, malamnya juga diperhatikan. Cukup dua aja. Ini karena kajian ini adalah kajian dapatnya terakhir ini. Dari yang pertama terus ini yang terakhir kajian zuhur. Nah ini jadi kita simpulkan, manfaatkan siang dan malam. Siangnya bagaimana kita manfaatkan, apa sih ibadah kita di siang hari? Masyhur kita semua, yaitu siam, puasa. Sering kita mendengar puasa itu imsak, maknanya menahan. Coba muhasabah puasa kita. Jangan lagi puasa rendahan. Apa itu puasa rendahan? Yang hanya menahan lapar dan haus dari matahari terbit sampai tenggelam. Tingkatkan sedikit puasamu supaya ada perubahan. Apa? Seluruh panca indera ini puasa. Coba siang hari mata ini ikutkan dia puasa. Dalam arti jangankan melihat yang haram, syubhat aja imsak, tahan. Ya. Lalu telinga kita, ya, jangankan mendengar layan fa yang enggak ada manfaatnya, tahan. Ya. Nah, kalau sudah levelnya yang kedua ini para jamaah, maka tingkat tertinggi puasanya orang tuh
qalbun, hatinya juga ikut puasa. Hati kita itu ya, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa hati manusia, hati kita itu seperti wadah. Ini wadah hati kita. Ya. Maka kalau ada ikhwan dan akhwat para jamaah bertanya, Pak Ustadz, saya kok sholat khusyuk susah ya. Kalau ngapal-ngapal ayat Allah agak kesulitan, kalau ngapal hadis Nabi kesulitan. Apa sebabnya? Sebabnya satu, hatimu terlalu banyak isinya. Makanya di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, jangan penuhi hatimu dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Persis seperti handphone para jamaah ya. Handphone ini kalau ketika kita akses dia cepat, kalau di dalamnya sedikit aplikasi, nggak banyak virus dan sampahnya. Kalau handphone kita akses lama, lemot dia misalnya, nah itu terlalu banyak aplikasi dah, banyak sampahnya. Hapus aplikasi yang nggak ada manfaatnya ya. Virus-virus yang ada di handphone itu hapus, maka akan ringan mengakses handphone kita. Hati juga begitu. Sifat-sifat yang tidak elok, sifat-sifat yang enggak baik para jamaah, jangan lagi kau letakkan di hatimu. Mana itu suuzon, buruk sangka. Jangan baru ketemu dengan orang, belum kenalan, belum ngobrol, sudah Anda nilai, enggak benar dia. Secepat itu kita menilai seseorang sesama muslim ya. Maka kita akan kesulitan membangun ukhuwah Islamiyah kalau begini. Berarti bukan orangnya yang salah, di hatimu terlalu banyak sifat suuzon. Coba berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka dengan sesama muslim. Karena itulah ukhuwah Islamiyah ini, di sini dasarnya kita mulai bangun. Membangun ukhuwah Islamiyah ini para jamaah, baik di rumah, di tempat kerja, supaya hubungan kita dengan atasan kita thayyib, baik, supaya hubungan kita dengan partner sahabat kita di tempat kerja thayyib, baik, supaya hubungan kita dengan bawahan juga thayyib, baik. Ukhuwah Islamiyah ini harus dibentuk. Bagaimana caranya supaya baik hubungan atasan dengan atasan kita, sahabat teman kita ataupun bawahan kita? Contoh Ashabul Kahfi. Apa? Contoh Ashabul Kahfi Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Allah berfirman, ini yang kita berinteraksi di dunia kerja ya. Dengan siapapun kita berinteraksi, coba sesama rekan, sahabat, atasan, bawahan kita, sahabat kita, terapkan cara Ashabul Kahfi. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Kami akan kisahkan kalian dengan benar siapa Ashabul Kahfi itu. Siapa Ashabul Kahfi itu? Innahum fityatun amanu. Mereka adalah sekelompok pemuda yang amanu, beriman. Nah, kerja pondasinya membangun ya di tempat kerja. Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, pondasinya amanu, beriman. Apapun pekerjaan kita, kalau pondasinya iman, ringan para jamaah. Allah di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang mengerjakan amal soleh, lihat di kamus bahasa Arab, amal soleh itu soluha, asal katanya makna soluha yasluhu solihun, laki, solihah, perempuan. Apa artinya soleh itu? Pantas, layak, elok, itu makna soleh. Jadilah kalian wanita-wanita yang soleha untuk suamimu. Berarti jadilah wanita-wanita yang pantas, yang layak untuk suamimu. Jadilah laki-laki yang soleh untuk istrimu. Jadilah engkau laki-laki yang baik, yang layak, yang pantas untuk istrimu. Itu makna soleh atau soleha. Man amila solihan, siapa yang mengerjakan pekerjaan yang layak, yang pantas untuk kita. Ya, mungkin kita memiliki skill ini, ya pantas, layak pekerjaan itu untuk kita. Tetapi Anda ngerjakan itu baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, pondasinya iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah berikan kehidupan yang baik,
Allah akan berikan kehidupan yang layak. Artinya Allah akan penuhi segala hajat dan keinginannya. Nah karena itu di dunia kerja para jamaah ukhuwah Islamiyah ini bisa kuat kalau kita terapkan cara Ashabul Kahfi. Bagaimana di Ashabul Kahfi ini membangun kelompok pemuda ini? Dasarnya pertama amanu, beriman. Ya. Lalu yang kedua dasarnya warobatna ala qulubihim. Ini Ashabul Kahfi. Yang kedua itu dalam Al-Kahfi ayat 14. Warobatna ala qulubihim. Ashabul Kahfi itu hati mereka itu terpaut antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita di instansi, di satu perusahaan para jamaah memiliki kelompok misalnya 10 orang. Kita ini 10 orang ini harus warobatna ala qulubihim. Hati kita harus terikat, terkait. Boleh sahabat kita ditugaskan di timur-timur misalnya, atau boleh sahabat kita ditugaskan di Bali, yang satu ditugaskan di Kalimantan. Dimanapun Anda tugas, tapi warobatna ala qulubihim, hatimu tetap nyatu. Itu Ashabul Kahfi. Terpisah mungkin dia tempat-tempatnya berbeda, hatinya selalu terkait, terpaut antara yang satu dengan yang lain. Nah itu kuncinya Ashabul Kahfi. Lalu yang ketiga, warobatna ala qulubihim idqamu. Ashabul Kahfi itu adalah kelompok orang-orang yang aktif, bukan pasif. Jadi di tempat lingkungan kerja kita harus aktif semua, mengeluarkan ya gagasan, ide dan lain sebagainya. Jangan ada yang pasif. 3 hal ini ya di dalam kita beraktivitas. Pondasinya iman pertama. Lalu yang kedua harus terpaut hati kita dengan yang satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga seluruh kita harus aktif. Maka akan tercapai yang namanya kuat dia ukhuwah Islamiyah itu kuat. Gak akan mudah dirusak persaudaraannya orang-orang yang hatinya sudah terpaut antara yang satu dengan yang lain. Nah inilah ya. Karena itu pertama adalah perhatikan siangnya Ramadan ini, puasa kita. Coba tingkatkan sampai qalbun, hati ini. Hati kita ini letakkan sekarang di hati kita sifat-sifat yang mulia, husnuzon, pemaaf, ya. Jangan lagi dendam, jangan lagi berbuat iri, dengki, zolim, ataupun sifat-sifat rendah. Kalau bahasanya itu menuhin hati. Saatnya Ramadan ini taruh sifat husnuzon, pemaaf, redo, seneng. Kalau ini ada dalam hati kita, itu yang buat kita sehat. Lalu yang kedua, perhatian kita para jamaah yang perlu mendapat perhatian besar, yang ada kaitannya memiliki solidaritas, ya, yaitu memiliki sifat sosial yang tinggi. Angkat sebuah hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu insan yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan masuk, lebih dermawan lagi itu Nabi. Di luar Ramadan Nabi dermawan, tapi kalau masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi Nabi. Hina yalqa Jibril alaihissalam fi kulli lailah min Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan itu dari malam pertama fi kulli lailah, setiap malam malaikat Jibril selalu mengunjungi, mendatangi rumah Rasulullah. Untuk apa malaikat Jibril datang menemui Rasulullah? Fi kulli lailah, teks hadisnya. Setiap malam bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir, nggak pernah absen. Untuk apa malaikat Jibril nemuin Nabi? Fayudarisul Quran, untuk tadarusan Al-Quran. Berarti yang harus kita lakukan apa para jamaah? Malamnya jangan sampai nggak baca Quran. Sesibuk apapun kita, walaupun hanya 1 lembar misalnya. Ini namanya ittiba kepada Nabi, ittiba kepada malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril bersama Nabi nggak pernah absen fi kulli lailah, setiap malam baca Al-Quran. Orang yang akan membaca Al-Quran ini salah satu bahagia yang luar biasa kita berbagi para jamaah. Ya. Nanti pada hari raya Idul Fitri, si A berangkat sholat Idul Fitri, si B berangkat sholat Idul Fitri, tapi si A ini pernah khatam Al-Quran, jauh lebih bahagia si A daripada si B.
Si A berangkat sholat Idul Fitri bahagia, si B juga bahagia dia. Karena hari raya Idul Fitri itu adalah hari di mana harus kita bahagia. Tapi jauh lebih bahagia kalau orang itu sudah hatam Al-Quran. Ya Allah, alhamdulillah saya mau laksanakan sholat Idul Fitri, tapi alhamdulillah 1446 Hijriah ini saya sudah hatam Al-Quran sekali atau 2 kali, beda bahagianya. Puncak kebahagiaan di situ para jamaah. Makanya nih masih ada harapan, bahkan kalau kita lihat dulu di kampung halaman, ya, kalau misalnya puasa tinggal 5 hari, misalnya atau tinggal 2 hari, kita ngelihat bacaan kita, wah tinggal 4 juz ini, belum hatam, oh nggak ada lagi yang kita kerjain, itu aja. Biar sampai malam takbiran itu benar-benar sudah hatam. Ya, betapa kita girohnya, memiliki himmah, ya, semangat yang tinggi dalam menghatamkan Al-Quranul Karim. Nah, sifat sosial ini pun para jamaah dimunculkan oleh Rasulullah, kana yakunu fi Ramadan, terlebih di bulan suci Ramadan. Dan salah satu hikmah daripada kita memiliki sifat sosial yang tinggi para jamaah, hari ini ya mungkin banyak kesuksesan yang kita raih, banyak kebahagiaan yang kita dapat, ya, keluarga kita aman, tentram, pekerjaan kita nyaman, tentram. Itu tidak lepas dari doa saudara-saudara kita yang mungkin kita pernah bersedekah, berbagi kepada dia. Lalu dia mungkin kita berbagi nggak terlalu banyak kepada mereka, sedikit kita berbagi kepada mereka, lalu keluar dari lisan mereka mendoakan kita, semoga engkau berhasil, semoga engkau sukses, semoga engkau bahagia. Doa-doa mereka yang sampai siang hari ini itu yang membuat kita tegar. Dan kita nggak tahu apakah mereka mendoakan kita. Ini luar biasa. Yang namanya sosial ini bisa membuat kita kuat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena itu rezeki yang Allah berikan kepada kita para jamaah. Nih bulan Ramadan 5 hari lagi, loya. Ya. Makanya di antara kewajiban kita yang terakhir adalah membayar zakat. Supaya apa? Inilah cara Islam untuk memastikan supaya pada hari raya Idul Fitri tidak boleh ada umat Islam yang puasa lantaran tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum. Ya. Makanya wajib bayar zakat. Idul Fitri itu makanya disebut Yaumul Akli Wasyurbi. Idul Fitri itu namanya Yaumul Akli Wasyurbi, hari makan dan minum. Haram orang puasa di situ. Hari di mana kita harus makan dan minum. Kalau ada orang yang berpuasa di tempat di daerah kita misalnya atau di kampung halaman kita, ada kita temukan besok Idul Fitri, kenapa engkau puasa? Gak ada yang saya makan, gak ada saya minum. Semua orang sekampung itu berdosa. Kenapa? Dia menyalurkan zakat bukan pada hak atau yang semestinya menerima. Harus pada hari raya Idul Fitri itu semua orang Islam itu bahagia. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan pembagian zakat supaya mereka bahagia, supaya mereka senang, ya, sehingga mereka juga bisa menikmatinya. Nah, karena itulah para jamaah, 2 hal ini kita perhatikan, maka kita bisa ya menjaga ukhuwah Islamiyah kita, memiliki sifat sosial yang tinggi, ya, maka ini bisa membawa perubahan besar dalam hidup dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan 1446 Hijriah ini bisa membawa perubahan besar di dalam diri kita, keluarga kita, di tempat kita kerja, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesuksesan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah.